Anu kedua bersyukur teh contohnya gini jemaah. Salah satu bentuk kesyukuran kita itu adalah mencintai orang miskin. Ya. Karena mencintai orang miskin itu kedudukannya sejajar dengan meninggalkan kemungkaran dan sebanding lurus dengan melaksanakan kebaikan. Eta, ya, mencintai orang miskin. Bahkan Rasulullah SAW itu berdoa sama Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubal masakin. Ini doanya Rasul nih. Ya. Masa kita nggak mau sih ngikutin doanya Rasul? Rasulullah minta mudahkan aku mengamalkan amalan soleh, amal kebaikan, ya. Khairati fi'lal khairati, ya, amal kebaikan. Terus watarkal, jauhkan saya dari perkara-perkara munkarat. Ini doanya Rasul. Rasul minta mudah melaksanakan amal kebaikan dan menjauhkan dari perkara munkarat. Wahubal masakin, dan mencintai orang miskin. Jadi kita beramal soleh, meninggalkan perkara mungkar, sejajar kedudukan anak sareng mencintai orang miskin. Nah, gitu, ya. Dicatat aku Allah. Aya nu perlu pelesah, aya nu naon bantu. Gitu, ya. Miskin ini kan maksudnya kekurangan. Pokoknya ada orang yang ini bantu aja lah. Enggak usah hitung-hitungan, ya. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Karena kalau kita hitung-hitungan tuh diancam tuh ke Allah. Ancamannya inna azabil lasadid gitu, ya. Terus yang ketiga, tetap kita harus bersabar kepada Allah. Nah, ini jemaah ya. Saya mau kupas telaahan bersabar nih, ya. Ini ada hal yang penting dalam hal bersabar. Firman Allah bersabar itu apa? Firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Alhamdulillah. Jadi bersabar itu sebanding lurus dengan salat. Ya, wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun ila 'alal khashiin. Sungguh demikian itu berat. Mensejajarkan sabar dengan sholat itu berat ke Allah, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, ini saya jelasin, ya. Kenapa berat? Coba. Aina kieu we, ada orang yang susah, sing sobarnya, Kang, sing sobar. Osok ke urangnya harus sing sobarnya, Kang, sholat itu. Sobar we, sing sobar we nu diingetin teh. Salatna tara. Padahal kedudukan anak sejajar antara sobar dan salat gitu, ya. Maka Rasulullah SAW awalu matafkiduna min dinakumul khusyu. Pertama yang dihilangkan dari agamanya seseorang adalah kehusyuannya. Gitu. Ya. Jadi misalnya gini, jemaah ya. Ada orang yang sabarnya mas sabar, sholatnya hese. Sholatnya hese. Sabar, aya bencana, aya musibah, miskin, fakir, sabar, tapi sholat tara. Saya pernah lihat waktu itu sholat Jumat, tukang coek, batu di dekat masjid dagang. Sampai kabar Jumatan didinya kene. Ting sholat ente, orang tuh suudon gitu, ya. Tapi bayangin coba, dalam keadaan hidup begitu, sabar nama sabar, tapi ente sholat. Contohnya orang sabar, banyak orang yang sabar dalam kemiskinan tidak maksiat banyak, tapi sholatnya coba tinggalin, ya, gitu. Banyak orang yang sabar, tapi juga ente, banyak orang yang sholat, tapi juga ente sabar. Buktinya karena kepentingan dagang beres sholat langsung dagang. Sholatnya buru-buru. Nah, jadi seimbang. Padahal yang diperintahkan ke Allah seimbang. Sabar dan sholat. Itu, ya. Itu kebanyakan begitu, ya. Nah, maka Allah tegaskan ila ala khusyin. Apa artinya khusyuk?
bisa gampang memudahkan kita untuk mensejajarkan sholat dan sabar kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah sekarang pertanyaannya, apa artinya orang khusyuk? Ya, artinya orang khusyuk itu dalam kitab Risalatul Qusair ya. Bismillah. Ini penulisnya Imam Qusair. Khusyuk itu secara bahasa artinya al-inqiyad lil haq. Ya. Jadi bahasa Arabnya khusyuk itu bahasa agamanya al-inqiyad lil haq. Ya. Patuh kepada perkara yang hak. Perkara yang hak, perkara apa? Perkara yang diturunkan ku Allah dan diajarkan ku Rasul. Gitu, ya. Jadi yang maknanya khusyuk itu inqiyad, patuh kita kepada perkara-perkara agama, gitu, ya. Itu jemaah. Bahkan gini, saking khusyuknya orang-orang tasawuf itu takut ibadahnya itu karena pengen masuk surga atau karena takut masuk neraka. Tak, itu orang tasawuf. Kalau kita ibadah pengen masuk surga, sieun ka neraka. Orang tasawuf mah ente. Orang tasawuf malah kebalik, takut ibadahnya dinilai karena kepingin surga dan takut neraka. Itu, ya, gitu. Maka kalau untuk kita gini jemaah, untuk kita mah yang penting ibadah kita itu jangan karena kebutuhan dunia, jangan karena takut kehilangan kenikmatan dunia. Eta we ukuran orang mah, ya, eta we gitu. Jadi iman aja kuatin. Kenapa kita perlu menguatkan iman? Gak perlu ngubar-ngubar perkara dunia. Karena semua ibadah yang diturunkan oleh Allah ada janji dunianya. Tuh pahami ibadahnya supaya orang ikhlas ibadah. Pahami bahwa setiap ibadah ada janji dunia. Nah, jadi nggak usah ibadah niat pengen dunia karena sudah ada paketnya. Coba kalau kita beli kartu handphone di dalamnya udah ada paket internet, nggak usah ditanyain lagi. Udah aja kerjain pakai, gitu, ya. Karena udah ada di dalamnya, gitu. Contohnya apa? Sholat duha yang paling gampang, ya. Wa yujzi umin zalika rak'atani yarka'uhuma minad duha, gitu, ya. Dan yang dapat mencukupi untuk semua perkara dunia kita itu adanya di 2 rakaat pada waktu duha. Jadi kita dalam duha aja udah selesai. Udah selesai itu. Ya, cukup aja niatnya usoli sanatan rakaatain. Usoli sanatan duha rakaatain. Enggak usah pakai niat lagi pengen dapat dunia, enggak usah. Udah ada jaminannya gitu. Semua ibadah, periksa semua ibadah. Semua perkara ibadah periksa. Salat apapun kita, salat tahajud kita ada doa. Ya. Salat wajib pun ada. Rabbi firli warhami warzuni warzukni wa'dini wa'afini wa'fu'ani, itu janji dunia semua tuh. Udah nggak usah mikirin dunia, ya. Nah, maka Allah pastikan, ya, Allah terangkan orang-orang yang tidak khusyuk kepada Allah, maknanya itu tidak patuh kepada Allah itu, cirinya adalah fatarul ladzina fi qulubihim maradun. Ya, maka kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya itu maradun, ada penyakit. Maradun itu penyakit, ya. Penyakit maradun itu sifatnya latifah. Dalam ilmu tafsirnya disebutkan penyakit hati itu bentuknya latifah, sifatnya. Latifah itu halus, ya. Seperti hasad, iri, dengki, munafik, buruk sangka. Itu penyakit latifah, penyakit kolbu, ya. Yusari'una fihim yaquluna. Nah, cirinya orang-orang yang di hatinya punya penyakit itu, mereka itu suka bersegera mengatakan kami takut. Nah, cirinya ya, orang-orang yang hatinya ada penyakit selalu itu cepat-cepat mengatakan
Ya, angtusibana dahiratun gitu. Mereka selalu cepat mengatakan, oh, saya ini takut mendapatkan rugi. Nih, aya bencana, bu, upat ngobrol. Aduh, ampun, bu, imah urang urang rugi kan. Itu adalah salah satu ciri orang yang ada latifah, ada penyakit maradun, ya, penyakit hati yang sifatnya latifah. Jadi gini jemaah, kalau takut itu takut nggak bisa ibadah, takut nggak bisa beramal soleh, bukan karena takut kehilangan dunia. Ya, ini yang diajarkan oleh Allah. Jangan sampai hati kita itu, karena apa? Cerminan ke hati itu muncul dari jasad, dari mulut. Ketika mulut kita itu menyampaikan ketakutan kita terhadap kehilangan dunia, berarti hati kita memang seperti itu. Gitu, ya. Nggak ada nilainya. Hati kita sedang marid, sedang sakit, gitu. Ya. Gitu jemaah. Misalnya gini, ada orang itu melanggar agama karena takut apa? Karena takut menolak perintah pimpinan. Banyak nggak yang gitu? Takut dimutasi, takut dipecat, takut segala macam. Akhirnya meninggalkan perkara agama. Gitu. Ya, gitu. Itu maradun itu sifatnya. Jadi dalam tafsir itu maradun itu sifatnya penyakitnya itu, ya, hubu dunia wariyasah. Cinta pada dunia dan takut pada gila pada jabatan. Nah, itu termasuk maradun, ya. Cinta pada dunia, gila pada jabatan. Maka bagi orang-orang munafik, kehilangan dunia itu sama dengan bencana. Ya. Bagi orang munafik itu kalau kehilangan dunia itu bencana. Aduh, kena bencana, musibah, naon motor leungit. Perkara naon eta? Perkara dunia. Gitu ya. Ari cai seet teu aya cai rek wudu bingung nyantai we anteng. Ada masih kena aya ieu waktu salat. Henteu buru-buru urang, padahal perkara ibadah. Ayo motor ribut ini. Ya, eta. Terus nu kaopat, ciri orang takwa sareng tawakal itu adalah muhasabah. Muhasabah eta masdar dari hasaba yuhasibu, ya. Yahsubu artinya menghitung. Muhasabah. Jadi orang yang bertakwa itu, orang yang bertawakal itu, kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Supaya kalian itu hendaklah menghisab diri kalian sebelum dihisab ke Allah. Kita hitung-hitung sendiri nih, ya. Kita hitung sendiri, wazinuha qabla an tuzanu, timbanglah diri kalian sebelum ditimbang, watahabu lil ardil akbar, dan siap-siaplah untuk hari yang maha besar. Hari di mana kita dihisab, kita udah nggak bisa ngitung. Nah, itu bakal datang hari seperti itu. Jadi setiap hari kita hisab diri kita, jangan sampai kita itu pada saat nanti waktunya dihisab kita kelolosan. Tahu-tahu amal kita banyak buruknya daripada baiknya.